Dokumenter ini adalah mengenai penelitian AI di Eropa, Amerika Serikat, dan Cina, dan juga melihat perkembangan revolusioner yang sedang berlangsung saat ini. Pertumbuhan pesat AI menawarkan banyak peluang, tetapi juga ada bahayanya. Pertumbuhan AI dapat menghasilkan suara dan video yang dipalsukan dengan sempurna, sehingga efektif untuk menyebarkan berita palsu. Membedakan kebenaran dan fiksi sangatlah sulit. Teknologi akan merampingkan pekerjaan, dan AI dengan cepat membuka pandangan baru, tetapi bisa juga beresiko. Jika dikaitkan dengan bab-bab sebelumnya, kita mengetahui bahwa penerapan AI sudah diterapkan di berbagai aktivitas manusia, seperti aktivitas perkantoran hingga aktivitas berbelanja. Kita juga mengetahui bahwa penerapan AI membuktikan bahwa AI dapat mempermudah pekerjaan manusia dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. AI juga mengorganisasi sekumpulan data atau algoritma menjadi berupa bentuk histori. Sebagai contoh bahwa penerapan AI benar-benar mengubah cara bekerja manusia, yaitu dahulu kita mengetahui bahwa telepon hanya digunakan untuk menghubungkan komunikasi lewat suara dan komputer berbentuk data. Namun, adanya deregulasi telekomunikasi dan inovasi teknologi informasi, seiring berkembangnya zaman, komunikasi dapat menjadi satu bagian yang berbasis internet. Sehingga jaringan komunikasi menjadi lebih canggih, lebih efektif, dan lebih efisien. Di samping keuntungan dari adanya jaringan komunikasi yang canggih, terdapat beberapa bahaya yang besar juga yang akan ditimbulkan. Bahaya tersebut contohnya adalah seperti rentannya penyebaran informasi palsu, identitas dari penyebar informasi tidak diketahui secara jelas, dan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dapat diketahui oleh perusahaan maupun orang lain. Pada zaman sekarang, hampir seluruh perusahaan sudah menggunakan sistem dalam mengelola kegiatan bisnisnya. Sistem perusahaan dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menyediakan informasi perusahaan dalam membantu manajer mengambil keputusan, serta dapat menentukan respon pelanggan terhadap suatu produk. Salah satu contohnya adalah perusahaan Amazon yang sudah menerapkan AI dalam kegiatan operasional perusahaannya. Dimulai dari pelanggan masuk ke dalam toko sampai dengan pembayaran produk secara mandiri yang dibeli oleh pelanggan. Tidak hanya dalam aktivitas berbelanja dan perkantoran, penerapan AI juga sudah diterapkan dalam bidang kedokteran. Aplikasi AI dapat membaca hasil radiologi yang memfasilitasi pemecahan masalah terhadap pendeteksi penyakit pasien. Aplikasi ini disusun dari berbagai data dan mengubahnya menjadi sebuah informasi. Dalam penerapan tersebut, kita mengetahui bahwa mesin tidak dapat menggantikan manusia. Seperti contohnya adalah mesin tidak dapat menggantikan seorang sahabat karena suatu mesin atau AI tidak dapat diprogram memiliki intuisi seperti manusia. Dalam penerapannya, AI akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru untuk manusia yang mungkin saat ini belum tersedia. Namun AI tidak dapat menggantikan manusia. AI dalam penerapannya membutuhkan manusia dan bukan menggantikan manusia. Penerapan AI memang benar-benar membuktikan bahwa AI membantu kita dan mempermudah pekerjaan kita, bahkan aktivitas kita sehari-hari. Namun seiring berjalannya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang terus-menerus, kita harus secara bijak menggunakan teknologi tersebut dan tidak berlebihan, serta tidak memanjakan diri dalam menggunakan teknologi tersebut. Kita harus mengetahui bahwa mana aktivitas yang benar-benar masih bisa kita lakukan secara tradisional atau menggunakan fisik.
agar fisik kita tidak kehilangan fungsinya sebagaimana hakikatnya kita sebagai seorang manusia. Sejatinya, AI merupakan salah satu contoh teknologi yang dapat mengubah sejarah manusia secara keseluruhan, terutama ketika berbicara tentang otomatisasi dan pengolahan data. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, maka semakin banyak pula dan semakin baik pula AI dalam memprediksi. Masih banyak potensi untuk pengembangan AI yang menjadikannya sangat dibutuhkan untuk masa depan. Pada akhir-akhir ini, mungkin penggunaan AI sudah umum di sekitar kita. Mobil tanpa pengemudi, ramalan cuaca yang akurat, bahkan adanya robot. Kesimpulan dari seluruhnya adalah bahwa sejumlah perusahaan saat ini semuanya berusaha untuk menciptakan produk AI untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan atau suatu organisasi. Namun dalam penggunaannya, suatu perusahaan harus benar-benar mengetahui bahwa penerapan AI harus dimanfaatkan secara bijak. Penggunaan AI juga dapat membantu seorang manajer dalam mengambil keputusan, karena penggunaan AI menyediakan berbagai data secara otomatis seperti data para karyawan yang dapat dilihat oleh manajer dan lain sebagainya.